Untuk ketahuan curang itu nanti diputuskan oleh tim yang terkait dengan penilaian. Jadi curang itu bisa terjadi dari beberapa indikator, Bapak Ibu. Saya mungkin tidak bisa memberikan jawaban secara pasti bahwa seperti apa itu bentuk kecurangan. Tapi ada hal-hal yang saya yakin ataupun saya bisa berikan pandangan bahwa kecurangan itu bisa terjadi kalau ada anomali terhadap suatu jawaban. Saya kasihkan contoh, misalkan bahwa ada tim-tim dari suatu tempat itu mengerjakannya, katakanlah di waktu yang sama, pasti semua sama, mungkin pukul 8 seperti itu. Tapi pada saat berakhirnya juga sama semua. Itu bisa bisa suatu indikasi saja, tapi belum tentu bahwa itu adalah bentuk kecurangan. Nanti juga akan pasti dilihat dari jawaban-jawaban. Dan itu secara teknis diberikan kepada tim penilai. Kemudian atas nama Rifki Nabil R, apakah akan ada poin tambahan jika menggunakan bahasa pemrograman untuk final? Untuk bahasa pemrograman itu bukan bersifat wajib, Bapak Ibu. Jadi yang diminta utamanya adalah solusi, gitu kan, dan juga presentasi. Jadi kalau itu mendukung, itu bukan hal yang utama. Jadi lebih fokuskan ke hal yang utama, yaitu adalah solusi dan bagaimana menjelaskan solusi itu. Kemudian atas nama M. Raihan Al-Farizi, Pak, kisi untuk soal babak satu apa saja ya Pak? Babak satu dan soal-soal babak dua sebenarnya sesuai dengan yang ada di website. Jadi bisa dipelajari dari contoh-contoh soal yang pernah. Kemudian atas nama Rashid, berarti kalau dilihat dari waktu itu prasangka dong, karena tidak ada bukti. Untuk nanti terkait bahwa itu prasangka atau tidak, eh, kami dari tim mewakili tim penilai itu sudah cukup punya pengalaman hampir 10 tahun. Ini tahun ke-10 menyelenggarakan kegiatan CIPS ini. Jadi saya hampir pastikan bahwa keputusan yang diambil itu pasti sudah sangat-sangat dipikirkan dengan matang. Kemudian untuk atas nama Al-Ghaza memiliki pertanyaan untuk sistem finalnya, apakah pertanyaannya mirip soal babak satu? Bagaimana sistem soal final? Untuk soal final itu nanti akan diberikan semacam suatu problem di mana mahasiswa diminta mempersiapkan dokumen presentasi untuk menjelaskan usulan solusi dari problem tersebut. Dan nanti ada tim juri yang akan menilai dari presentasi dan juga solusi tersebut. Pertanyaan dari atas nama Gion Fantri Silalahi. Saya dan tim saya belum mendapatkan akun untuk login LMS. Bagaimana ya Pak? Silakan nanti Bapak menghubungi Bapak Raymond seperti yang ada di kontak. Gimana?
Kemudian ada pertanyaan dari private chat. Selamat siang, Pak. Izin bertanya untuk berganti soal. Misalnya seperti saat berada di soal nomor satu, ingin langsung mengerjakan soal nomor 7. Itu menekan tombol yang mana ya, Pak? Oke, pertanyaan untuk pindah dari satu nomor ke nomor yang lain, itu nanti Ibu bisa memilih tombol next question atau next page yang ada di kanan bawah. Di kanan bawah nanti di nomor satu ada next page untuk di nomor dua dan seterusnya. Next page nomor dua, next page nomor tiga, next page nomor tiga. Ataupun mungkin nanti di bagian tertentu kiri itu ada kotak-kotak yang merupakan link menuju ke nomor soal tersebut. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari atas nama Persatuan Femboy Penabur. Permisi Pak, nama grup saya salah. Bagaimana ya Pak? Silakan Bapak bisa menghubungi Bapak Raymond seperti yang ada di kontak. Kemudian ada pertanyaan atas nama Rafael T. Apabila pada saat mengerjakan soal nanti kita mengalami gangguan sinyal atau sejenisnya yang menyebabkan disconnect, apakah masih bisa melanjutkan pengerjaan soal? Untuk pengerjaan soal masih bisa dilanjutkan, tetapi waktu yang terbuang tidak akan tergantikan. Selama masih dalam rentang waktu 1 jam itu masih bisa untuk melanjutkan mengerjakan. Baik itu babak satu maupun babak dua. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan siswa peserta jika masih ada pertanyaan. Pertanyaan dari atas nama Gabriel Bintang Arianto. Jika terjadi disconnect, apakah soal yang sudah dikerjakan masih akan tersimpan atau ulang dari awal? Kalau soal tidak dikirim finish attempt itu maka tidak tersimpan dalam sistem seperti itu atau tersimpan masih tersimpan dan tetap dianggap sah untuk dinilai. Ya, jadi untuk kasus-kasus yang sangat-sangat di luar kendali itu tim penilai masih akan mempertimbangkan. Tapi mohon untuk tetap mencoba sampai dengan finish attempt dan jawaban final dikirimkan. Jadi jawaban tetap akan tersimpan dan nanti akan masih bisa dilanjutkan. Tidak mulai dari awal lagi. Itu adalah jawaban dari atas nama Gabriel Bintang Arianto. Atas nama Oki, Zoom ini apakah bisa ditonton ulang? Bisa, nanti akan ada di tautan YouTube Informatika Unpar. Atas nama Erik Bang,
Pak, jadi jawabannya harus disubmit sendiri, tidak otomatis dari sistem setelah waktu habis. Bapak tetap perlu mengirimkan jawaban, tetapi meskipun begitu, jika tidak sempat, itu juga tercatat. Kami tetap menyarankan untuk mengirimkan jawaban. Jawaban final tetap perlu dikirim. Hanya kasus-kasus khususlah yang menyebabkan jawaban otomatis terkirim. Misalkan kalau ternyata waktunya sudah habis, itu akan otomatis terkirim. Tapi kami menyarankan untuk tetap dikirim. Jadi poinnya adalah jangan menggantungkan dari sistem untuk mengirimkan otomatis jawaban. Pastikan bahwa tim-tim yang mengikuti babak-babak itu mengirimkan jawaban final. Pak Bagus, Silakan Ibu Maria. permisi ya, saya ikut menjelaskan sedikit soal tadi yang kecurangan karena tanpa ada Zoom dan seterusnya itu. Jadi saya mewakili tim soal juga ini eh, mau memperjelas kepada Bapak Ibu dan peserta sekalian. Jadi sebenarnya bukan hanya dari waktu, tapi kami punya metode dan sistem sendiri untuk analisis dan mendeteksi kecurangan itu gitu. Jadi bukan hanya dari waktu terus jadi kami berprasangka kecurangan itu enggak gitu, karena kami ada metodenya juga sih. Paling menambahkan itu aja. Thank you Pak Bagus. Ya, terima kasih Ibu Maria telah menambahkan jawaban terkait apakah kecurangan hanya dari waktu saja. Tentu tidak, bahwa seperti yang dijelaskan ada suatu data-data ataupun suatu pola-pola tertentu dari jawaban-jawaban yang dikirimkan itu yang menyatakan atau mengimplikasikan suatu ketidaknormalan, dan itu tim penilai sudah sangat-sangat berpengalaman dalam mendeteksi itu. Pertanyaan atas nama Kasit, Pak, kalau curangnya pakai device lain kan bisa. Eh, Mungkin kalau pandangan saya ini bukan terkait dari teknis atau cara kecurangan, tetapi kami hanya fokus terkait bagaimana mendeteksi atau eh, menilai jawaban bahwa itu adalah hasil kecurangan. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Persatuan Femboy Penabur lagi. Permisi Pak, bagaimana cara diselenggarakan ajang lomba ini bisa berdampak pada situasi ekonomi negara Persatuan Rakyat Indonesia? Saya tidak tahu ada negara nama seperti itu. Mungkin itu out of topic, jadi saya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab. Mungkin saya akan menunggu beberapa menit lagi jika ada pertanyaan. Ya, ada tambahan sedikit tadi terkait jawaban yang tidak disubmit. Jadi ketika ada jawaban yang tidak disubmit dan katakanlah mengalami gangguan, terputus dan seterusnya, maka waktu akan tetap terus berjalan. Artinya dianggap waktu akan habis sampai 1 jam itu. Dengan kondisi
jawaban terakhir yang dimasukkan ke sistem. Selanjutnya ada pertanyaan atas nama Rafael T. Izin bertanya Pak, untuk model soal bersifat pilihan, esai atau keduanya Pak? Untuk soal pertanyaan, untuk soal babak pertama dan kedua adalah pilihan berganda. Jadi pilihan. Untuk nanti yang dimaksud esai itu adalah mungkin maksud dari pertanyaan untuk babak final. Ada pertanyaan atas nama Elora Keisha. Kalau kita sedang lomba sambil jimit, apakah akan kedetek kalau kita buka tab atau window lain? Jika iya, apakah tes akan ditutup atau didiskualifikasi? Terkait teknis, bagaimana mengerjakan kolaborasi dengan tim itu tidak ada ketentuan. Jadi tidak akan terkait apakah akan diskualifikasi kalau menggunakan Google Meet. Jadi menggunakan video conference, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain itu bukan merupakan tindakan kecurangan. Kemudian atas nama Rinaldi, apakah saat pelaksanaan diperbolehkan minum, snack, ataupun juga ada yang sambil mukbang? Mungkin maksudnya adalah sambil mengerjakan, sambil makan dan lain-lain. Tidak ada aturan yang melarang itu. Pertanyaan dari SMA Notre Dame, untuk sistem soal babak satu dan 2 nanti kita mengerjakan soal sebanyak-banyaknya atau satu soal dan kita harus mengerjakan dengan waktu yang sudah ada. Harap memeriksa aturan terkait nilai kebenaran dari jawaban. Benar adalah plus 4, salah adalah minus 1, dan tidak diisi adalah 0. Silakan berstrategi berdasarkan aturan itu. Pertanyaan, Pak, kira-kira pemakaian ChatGPT atau LLM lainnya diperbolehkan? Enggak, Pak. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran yang akan di salah satunya dikenali bukan dianggap dari jawaban yang normal. Pertanyaan dari atas nama Gracia, untuk bagian matematika di informatika, apakah boleh menggunakan kalkulator? Setahu saya, untuk soal-soal yang ada di babak satu dan babak 2 tidak diperlukan menggunakan kalkulator. Bukan berarti kalau menggunakan kalkulator akan ada advantage ataupun keuntungan tertentu. Pertanyaan selanjutnya, atas nama Persatuan Fury Penabur, kalau soalnya ada yang ambigu, apakah tetap dilanjutkan atau bagaimana Pak? Apakah tanya ke ChatGPT? Tadi sudah ada poin bahwa tidak ada klarifikasi atau penjelasan terkait pertanyaan. Silakan bisa mengasumsikan sendiri. Justru kalau membuka
aplikasi-aplikasi bantuan berbasis AI seperti ChatGPT, maka patut diduga akan teridentifikasi sebagai salah satu bentuk kecurangan, maksudnya dalam menjawab dan seterusnya. Kemudian atas nama Almira, apakah sistem penilaian berubah di babak final? Tentu, final tidak menggunakan soal yang ada di babak-babak sebelumnya. Babak final adalah melakukan presentasi untuk solusi dari problem yang diberikan. Kemudian dari atas nama Rashid, tapi kan itu pilihan ganda Pak, nggak akan ketahuan dari ChatGPT. Seperti tadi jawaban yang disampaikan oleh Ibu Maria bahwa tidak hanya satu aspek dari waktu dan lain saja yang akan menjadi indikasi dari apakah itu jawaban dari ChatGPT. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang tidak akan disampaikan. Atas nama atas nama Christopher, jika kita ketahuan berbuat curang, apakah kita langsung didiskualifikasi atau diberi peringatan? Langsung didiskualifikasi, artinya tidak bisa melanjutkan atau tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Selanjutnya atas nama Kwanisha Margareta, misal grupnya, misal per grup ngerjainnya beda tempat, itu terkait teknis. Jadi untuk di beda tempat silakan bisa diatur sendiri dengan cara yang paling cocok. Apakah melalui video conference ataupun cara yang lain. Pak Bagus, maaf menambahkan Ya, lagi sedikit. silakan Ibu. Untuk babak 1 dan 2 karena online dan tidak ada Zoom, silakan saja jika per grup akan mengerjakan di beda tempat. Tapi seandainya syukur-syukur masuk ke dalam babak final, itu satu Zoom harus ada 2 anggota di tempat yang bersamaan. Jadi untuk final harus diatur supaya bisa berada di tempat yang sama. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Maya. Jadi untuk bakal nanti karena tes maka harusnya diwajibkan untuk pada satu device artinya satu ruang seperti itu. Untuk babak-babak sebelumnya akan bisa mengatur sendiri bagaimana kondisi yang paling memungkinkan. Atas nama versi Niosa, untuk babak 1 dan 2 masing-masing berapa soal ya Pak? Untuk jumlah soal per babak 1 dan 2 tidak diumumkan. Selanjutnya, melanjutkan sebelumnya, kalau bukan tentang soalnya, Pak, boleh buka ChatGPT sambil kerjain. Kami tidak mengizinkan, tapi kami tidak bisa melarang. Tapi kami akan mempertimbangkan atau mendiskualifikasi jika ada indikasi-indikasi dari penggunaan berbagai macam AI. Pak, sedikit Jadi menambahkan lagi ya terkait AI ini. Jadi sebetulnya memang betul mungkin tidak bisa terdeteksi secara langsung penggunaan ChatGPT. Tapi karena kami dari tim soal dan tim juri adalah orang-orang yang berpengalaman untuk menganalisis jawaban, kami akan tahu disertai dengan bukti-bukti lain tentunya apakah jawaban tersebut berasal dari AI atau bukan. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa kami punya sistem dan metode untuk menganalisis kecurangan. Gitu.
Semoga cukup menjawab untuk semuanya. Ya, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya atas nama Gabriel. Apakah kedeteksi kecurangan kalau pilihan ganda? Dan itu jawabannya karena tidak mungkin bisa deteksi plagiarisme. Jadi seperti tadi yang dijelaskan Ibu Maria bahwa kita tidak hanya menilai dari satu ataupun beberapa jawaban. Jadi bukan itu pasti terkait penentuan dari kecurangan. Untuk soal-soal silakan bisa dicek di website. Untuk kalkulator seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa kalkulator tidak berpengaruh terhadap jawaban. Jadi dengan kata lain tidak perlu kalkulator. Kalau babak final nanti istirahat, silakan bisa meninggalkan Zoom karena waktunya istirahat. Nanti pada saat waktu presentasi mengerjakan ataupun selain istirahat, silakan bisa bergabung. Untuk lamannya silakan bisa cek di website. Untuk tadi sertifikat sudah dijelaskan bahwa untuk yang menyelesaikan babak satu itu akan mendapatkan sertifikat partisipasi. Jadi bukan terkait lolos atau tidaknya babak satu, tapi adalah menyelesaikan babak satu. Baik, kalau begitu untuk pertanyaan terakhir saya akan jawab. Babak final disaksikan oleh peserta lain juga. Itu nanti secara teknis akan diumumkan oleh eh, moderator ataupun MC pada acara. Jadi tidak perlu dipikirkan sekarang. Ya, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih telah mengikuti technical meeting ini, Bapak Ibu, rekan-rekan siswa tim peserta CIPS 2025. Saya mengucapkan selamat berjuang. Semoga lolos ke babak-babak selanjutnya sampai babak final.
Selamat bertanding. Sampai jumpa.